Setelah kegiatan observasi ini, saya berharap bisa mendapatkan pencerahan dan pengalaman yang dapat membantu saya untuk meningkatkan kompetensi saya dalam belajar. Rencananya sih saya akan menyampaikan materi tentang kalimat ya. Bisa dijelaskan ini ini Bu Umi, nanti pada pembelajaran saya akan menyampaikan bagaimana menyusun kalimat efektif setelah siswa membaca teks peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan area pengembangan yang hendak saya capai antara lain mengaktifkan diskusi pada murid secara berkelompok, meningkatkan pemahaman murid terhadap materi yang disampaikan, dan meningkatkan hasil evaluasi murid atas materi tersebut. Terus apa ya? Saya akan merancang RPP, menyiapkan media pembelajaran dan RKPD untuk bahan evaluasi anak-anak. Rencananya saya akan membuat prosedur diskusi yang saya tuliskan pada RPP yang mampu meningkatkan aktivitas anak, yaitu dengan materi yang lebih menantang lagi. Kalau untuk meningkatkan pemahaman murid, saya akan memberikan bimbingan secara intensif pada saat berdiskusi nanti. Jika ada hal yang kira-kira kurang pemahamannya, maka saya akan memberikan bimbingan lebih bermakna kepada mereka. Saya akan mempersiapkan soal evaluasi
membuat kalimat pertanyaan dengan bacaan sejarah IPS. Kalimat efektif ini kita menggunakan dengan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana yang berhubungan dengan ini yang nanti guru bagi berhubungan dengan sejarah. Ada konferensi meja bundar, perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, dan perjanjian Rum Royal. Jadi nanti satu kelompok guru bagi satu-satu, beda-beda ya, tidak sama. Nanti anak-anak membuat peta pemikiran, yaitu dari ini nanti membuat pertanyaan. Misalkan pertanyaan dengan menggunakan kata apa. Nah, kamu lihat di sini ada dan apa. Kan apa itu untuk mempertanyakan. Lihat mengapa. Di sini lihat. Oh, kalimatnya nggak usah melenceng dari sejarah ini ya. Kamu dibaca dulu, baru membuat kalimat pertanyaan. Kalau kalimat pertanyaan itu harus diakhiri dengan apa? Dengan tanda tanya. Kalau itu guru bagi nanti per kelompok satu-satu, nanti dibuat ada apa, siapa, mengapa, kapan, dan di mana. Ya. Bagi satu-satu ya, satu kelompok satu. Nanti kamu buat pertanyaan menurut bacaannya. Nanti membuat pertanyaannya bisa di lembar folio. Ya, anak-anak kalau sudah itu bisa berhadapan
pembelajaran Ibu kemarin sudah sesuai rencana yang Ibu rencanakan dulu apa belum? Kalau menurut saya pembelajaran saya sudah sesuai rencana Bu, namun belum maksimal. Oh iya, kalau sudah sesuai rencana, apa saja yang sudah Ibu lakukan kemarin di kelas? Saya sudah mengaktifkan diskusi pada murid secara berkelompok, meningkatkan pemahaman murid terhadap materi yang disampaikan, dan meningkatkan hasil evaluasi murid pada materi yang sudah disampaikan walaupun hasilnya belum maksimal. Oke, tadi Bu bilang sudah melaksanakan rencana pengembangan, tetapi belum maksimal. Menurut Ibu, aspek mana yang sudah baik? Untuk aspek yang sudah baik itu pada kegiatan diskusi, anak-anak terlihat bersemangat dalam berdiskusi dengan teman-teman di kelompoknya. Mereka saling memberikan ide dan gagasannya. Luar biasa ya Bu, kemarin diskusinya itu berjalan dengan baik dan lingkungannya kondusif. Nah, terus kalau aspek yang membutuhkan perbaikan, aspek yang mana Bu? Menurut saya, aspek yang masih membutuhkan perbaikan pada pemahaman materi yang telah disampaikan, ternyata masih ada beberapa siswa yang pemahamannya masih rendah. Oh, berarti Ibu merasa pemahaman materi murid masih kurang ya? Menurut Ibu, mengapa ini pemahaman murid itu masih kurang? Mungkin karena saya belum mampu memenuhi kebutuhan belajar murid dengan baik. Oh, gitu ya Bu. Terus kalau dengan skala nilai 100 ini ya Bu, Ibu menilai pembelajaran itu pada nilai berapa? Menurut saya masih pada nilai 80 saja, karena masih ada yang perlu saya perbaiki Bu. Pembelajaran saya belum maksimal. Wah, menurut saya sih nilai segitu sudah mantap kok Bu, hanya kurang perbaikan sedikit lagi. Nah, semoga pada pembelajaran berikutnya Ibu bisa menjadi semakin maksimal ya Bu. Terima kasih. Oke, tadi menurut Ibu ada aspek yang perlu diperbaiki nih, yaitu meningkatkan pemahaman murid. Nah, terus apa ini rencana Ibu untuk memperbaiki hal tersebut? Saya akan merancang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yang seperti apa yang akan Ibu rancang? Pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya rancang berupa diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga nantinya keragaman, kemampuan, dan minat murid bisa terpenuhi dengan baik, sehingga pemahaman murid terhadap materi yang disampaikan akan semakin meningkat. Wah, mantap sekali nih. Terus rencana apa lagi nih yang akan Ibu rancang? Saya akan belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi baik secara mandiri dengan literasi digital maupun mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan secara daring maupun luring. Bagus sekali Bu. Pembelajaran berdiferensiasi itu memang sangat baik jika diterapkan di kelas, apalagi sekarang Ibu muda ya, karena pembelajaran tersebut itu dapat memenuhi kebutuhan murid dari keragaman yang dimilikinya, baik keragaman berupa kesiapan belajar, terus juga minat murid dan juga profil ujian murid. Betul sekali Bu. Nah, ini kira-kira kapan ini Ibu akan melaksanakan rencana tadi? Untuk belajar secara mandiri melalui literasi digital sih, saya besok langsung akan googling mencari beberapa referensi tentang pembelajaran diferensiasi. Tetapi kalau pelatihannya nanti menunggu ada jadwal pelaksanaan